Ketua RT di kasus Pina Cirebon dilaporkan ke polisi dugaan keterangan palsu. Seret semuanya, seretkeun kabeh tah para pemberi kesaksian palsu teh si Mata Elang sakalian dilapor ke si Mata Elangnya. Bila perlu laporkeun oge anu nyeun BAP palsuna tah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya kritik presidenku dan polisi. Bapak Jokowi, presidenku ya. Bubarkan polisi. Bubarkan saja polisi di Indonesia ya. Daripada polisi nggak bisa kerja. Daripada kita nggak enakan sama polisi. Rakyat sudah nggak enak sama polisi. Dengan kondisi kayak gini ya. Sudah nggak enakan loh polisi. Rakyat itu sudah nggak enakan sama Anda ya. Karena Anda tidak bisa bekerja dengan pecus ya. Contoh ini ya. Dan Bapak Jokowi, Anda jangan cuma melihat dan mendengar ya. Anda jangan cuma melihat dan mendengar Bapak Jokowi. Kuasamu, jabatanmu sebagai seorang presiden ada kuasa. Walaupun mandat yang tertinggi itu adalah rakyat. Jika rakyat tidak menginginkan polisi, karena sudah nggak enak melihat polisi, sudah enak melihat polisi, sudah muak melihat polisi, gelagat-gelagat polisi di Indonesia bikin malu ya. Jajaran kepolisian di seluruh dunia tertawa, mentertawakan polisi Indonesia. Kita merasa nggak enak loh, ya. Ya, bubarkan saja itu polisi. Ya, maaf ya polisi, karena kami sudah nggak enakan sama Anda. Sudah merasa nggak enak sama Anda polisi ya. Karena kalian, saya rasa itu, aduh, nggak enak di mata kami. Bisa kita lihat di sini, ada salah seorang warganet mengkritik presiden dan polisi. Netizen itu tampak sangat geram dengan meminta Bapak Jokowi bubarkan polisi di Indonesia. Rasa kepercayaan rakyat sudah hilang kepada kepolisian. Dan warganet tersebut sekali lagi memberikan ultimatum buat Presiden Jokowi agar tidak hanya melihat dan mendengar saja jeritan masyarakat. Di sini mandat dan jabatan Jokowi sebagai penguasa juga disinggung ya guys. Dia juga menyebut kepolisian di Indonesia bikin malu jajaran kepolisian di dunia. Oke, bagaimana tanggapan kalian? Coba komen di bawah. Ibu Elsa ini tim mencari fakta. Jangan mencari fakta yang menyudutkan kuli bangunan saja. Gedeg bet. Gedeg bet. Sama model emak-emak begini, gedeg bet. Duh, amit-amit cebang bayi. Amit-amit cebang bayi nih. Astagfirullah, gue ngomong nih ya. Karena gue menggebo-gebo nih. Karena gak tahu nih ya, tim pencari fakta yang katanya dia independen. Tapi kenapa fakta yang dicari itu hanya Peggy Setiawan aja ya? Lu ada urusan apa sama Peggy Setiawan lo? Hah? Lu ada urusan apa? Hah? Kapasitas lu sebagai apa? Kalau lu ini sebagai tim pencari fakta, lu berangkat dari titik hulu. Ya, bagaimana peristiwa ini terjadi, seperti apa peristiwa ini terjadi. Lu datang ke TKP, lu koordinasi ke Polres Cirebon ya kan. Seperti apa nih? Terus ada nggak bukti saksi atau yang ditemukan, yang tidak ditemukan oleh penyidik dan ditemukan oleh investigasi lu sendiri sebagai tim pencari fakta? Ada nggak? Nah, secara substansi tim pencari fakta dia harus berinvestigasi dengan beberapa hal yang tidak ditemukan oleh bukti penyidik dengan saksi penyidik, dan itu harus kalian dapatkan. Tapi kalau kalian ini hanya mengurai dari putusan pengadilan, melihat dari proses berita acara pemeriksaan pada saat itu 2016, sama saja dengan yang lain dong. Bukan tim pencari fakta, artinya itu membuat narasi yang tidak ada substansi. Kalau begitu, tim pencari fakta independen, harusnya kalian ini mampu menelaah atau mencari fakta kesaksian yang tidak ditemukan oleh penyidik. Harusnya begitu, bukan lu aji mumpung ya, mumpung diundang sama TV ngomong membuat narasi yang tidak ada tanggung jawabnya. Hah? Ada lagi warganet yang sangat teramat kecewa terhadap tim pencari fakta.
yang seolah-olah selalu menyudutkan Peggy Setiawan yang hanya seorang kuli bangunan. Warganet ini juga lantas berspektif, apakah tim pencari fakta ini juga disogok? Apakah tim pencari fakta ini bersekongkol dengan kepolisian? Sementara seperti yang kita semua ketahui, tugas tim pencari fakta dia harus menginvestigasi beberapa hal yang tidak ditemukan oleh bukti penyidik, dan itulah yang harus dilakukan tim pencari fakta. Ini benar sangat bertolak belakang dengan tugas pencari fakta. Apa dibalik semua ini? Warganet tampak sangat kesal karena seharusnya tim pencari fakta harusnya mampu menelaah atau mencari fakta kesaksian yang tidak ditemukan oleh penyidik. Bukan aji mumpung dalam kesedihan seseorang. Yang setuju dengan pendapat saya silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Peradilan tanggal 24 Juni 2024 ditunda dan akan dilaksanakan kembali pada 1 Juli 2024 pada hari Senin. Sebuah pertanyaan besar untuk kita semua. Menurut informasi yang didapat dari pengacara PS mengatakan bahwa pihak Polda Jabar sedang melakukan pemeriksaan. Itu apabila kita mendengar dari satu pihak, tetapi kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan dari satu pihak saja. Kita juga harus mendengar alasan dari pihak penyidik dan Polda Jabar. Karena mungkin ada sesuatu hal yang memang membuat mereka tidak bisa hadir di pra-peradilan 24 Juni 2024 ini. Di VT ini yang sebelumnya saya pun juga sudah berkoar-koar dan saya selalu bilang, apabila kita ingin mendapatkan titik terang dan penyelesaian dari kasus ini, maka undanglah petinggi Polri yang mengurus kasus ini di tahun 2016, yaitu Bapak Brigjen Pol IJ dan juga Alfi B. Dan juga kabarnya ada satu lagi. Tetapi sayangnya bapak-bapak yang terhormat ini yang mengurus kasus ini di 2016 sama sekali belum disentuh. Dan ini adalah suatu kejanggalan dan tugas kita adalah menyuarakan kejanggalan itu. Kita berbeda pendapat, tetapi kita satu tujuan. Terlepas dari kalian masih benci dengan saya dan terus menghina saya, itu hak kalian. Tetapi tujuan saya adalah menyuarakan keadilan untuk penegakan hukum di negara kita, Indonesia. Saya himbau kepada seluruh masyarakat dan netizen Indonesia, mari kita suarakan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam kasus ini. Karena tujuan kita adalah untuk penegakan keadilan hukum di negara Indonesia, beserta dengan keadilan untuk keluarga almarhum Vina. Di dalam kasus ini kita semua boleh berpendapat dan bebas berpendapat. Ada yang berpendapat bahwa PS itu salah tangkap. Ada yang berpendapat bahwa PS itu adalah pelaku yang sebenarnya. Ada yang berpendapat bahwa kasus ini adalah kejadian kecelakaan. Ada yang berpendapat bahwa kasus ini adalah kejadian pembunuhan. Kita bebas berpendapat selagi kita belum mempunyai fakta tentang siapa pelaku yang sebenarnya dan juga putusan yang inkrah dari jaksa hakim atau pengadilan yang resmi. Anda semua para netizen mempunyai pendapat, saya juga pribadi mempunyai pendapat, tapi tujuan kita satu, yaitu menegakkan keadilan untuk hukum di Indonesia dan juga menyuarakan segala kejanggalan yang ada di kasus Vina Cirebon ini. Dan baru saja kita dengar lagi salah seorang warganet ikut mengomentari kepolisian, terutama kepolisian di Polda Jabar. Kenapa tidak mampu menghadiri sidang pra-peradilan 24 Juni kemarin? Warganet tersebut juga memberi saran apabila kita ingin mendapatkan titik terang dan penyelesaian dari kasus ini, kasus Vina dan Eki yang berada di Cirebon. Maka undanglah petinggi Polri yang mengurus kasus ini di tahun 2016. Tapi sayangnya bapak-bapak kepolisian yang mengurus kasus ini di tahun 2016 belum sama sekali disentuh, dan ini adalah kejanggalan, memang benar-benar sangat janggal ya guys. Di sini, tugas kita adalah menyuarakan kejanggalan itu. Kita beda pendapat, tapi kita satu tujuan. Sekian dari saya dari YouTube Segudang TV. Sampai jumpa dan terima kasih. Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.